Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, alamin. Walaupun kondisi pandemi harus jaga kesehatan ya. Ya. Nah, kalian juga semuanya pakai masker, tapi alhamdulillah maskernya sudah disimpan ya, ada yang dipakai juga ya. Tapi kalau keluar tetap harus memakai masker ya. Baik anak-anakku, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Alhamdulillah ini semuanya hadir semua. Rizka hadir, Rizka. Area Sila. Iya. Raka. Alhamdulillah hadir semuanya. Kalian tahu sekarang ini kalau di televisi ya, tahu TV, sering lihat berita ya. Di situ ada pakaian seragam ini, pakaian ini, terus bawa apa dari golok, misalnya bawa senjata dan sebagainya. Itu disebut apa namanya? Ini kamu siapa angkat tangan? Disebut apa? Tawuran. Tawuran. Saya kasih coklat ya. Makanya jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk menjawab ya anak-anakku. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini sebelum kita mulai kepada pembelajaran pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon di antara kalian ada yang mimpin doa. Siapa mana ketua kelas? Silakan ketua kelas mimpin doa. Sebelum belajar mari kita Kendang. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bisa berjalan lancar dan kalian semuanya bisa memahami apa yang akan Bapak sampaikan ya. Itu tawuran tadi ya, merajalela tawuran itu baik apa tidak? Tidak baik. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada siang atau pada kali ini. Tetapi juga kalian harus tahu ya, tujuan daripada pembelajaran kita ya tentang meniti hidup dengan kemuliaan ya. Nah, ini tujuannya ya. Kalian bisa melihat ya, setelah pembelajaran ini kalian harus bisa menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, dan yaitu tentang kontrol diri ya, tentang prasangka baik atau husnudon, dan juga tentang persaudaraan. Kemudian juga merekonstruksi bacaan ya, bacaan Al-Qur'annya yaitu dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidah ilmu tadi dan makhorijul huruf ya. Baik anak-anakku, meniti hidup dengan kemuliaan. Situ sebentar. Meniti hidup dengan kemuliaan ya, tadi sudah disampaikan, yaitu pengendalian diri, kemudian juga apa namanya, prasangka, kemudian persaudaraan. Nah, ini dalilnya ya anak-anakku. Kalau ada yang bisa baca Al-Quran yang keras, angkat tangan. Siapa? Yang laki-laki, yang belum tadi, tadi laki-laki juga. Silakan, siapa angkat tangan? Jangan malu-malu. Ya. Yang kencang siapa? Nanti dikasih ini, kasih coklat. Ayo, siapa? Ayo, yang akan mencoba. Gak apa-apa ya, nggak usah takut. Nanti kamu dikasih tahu kalau ada yang salah. Ya, silakan kamu coba yang kencang, nggak apa-apa. Ya, ikutin. Ya, ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Inna ba'dadh-dhonni itsmu. Baik, satu lagi. Kamu silakan dibaca yang keras. Ayo. Ikutin ya. Saya bareng-bareng 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina
bagus bacaannya. Silakan ambil. Iya, kalian harus berlatih terus membaca membaca Al-Quran bisa habis setelah sholat 5 waktu, walaupun beberapa ayat ya. Nah, kemudian sebelum ke situ nanti, nah ini artinya, silakan artinya dibaca. Yang bejo, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka ini dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 2 ayat 12. Baik. Nah, kemudian ada lagi juga surat Al-Hujurat, yaitu ayat ke 10. Baca lagi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aduh, bagus sekali ya. Alhamdulillah suaranya coklat ya. Dikasih coklat yang suaranya bagus, yang lantang ya. Baik, anak-anakku, siapa yang bisa mengartikan, yang membaca artinya? Yang perempuan, angkat tangan. Ayo, artinya angkat tangan. Saya Pak. Baik, ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Oke, coklatnya ya. Nanti dimakannya yang sekarang ya, karena bagi belajar. Nanti pas disiapkan boleh dimakannya. Baik, anak-anakku, tadi Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Kemudian Bapak sebelumnya sudah membagi kelompok. Ya, ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi setiap kelompok masing-masing 3 orang. Nah, setelah ini silahkan kalian diskusikan ya. Kalau misalnya ada yang bawa handphone boleh, nanti browsing di internet ya, apa isi kandungan daripada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Silakan nanti per kelompok diskusi ya. Gak apa-apa, nanti berhadapan-hadapan mejanya, nanti bisa ke sini, bisa ke sana ya, berhadapan-hadapan. Nanti Bapak akan menanyakan apa isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian apa juga isi kandungan dari ayat yang 12 atau dari ayat 12 ya. Oke, silahkan dimulai berhadapan-hadapan per kelompoknya. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oke. Ya, boleh dari buku, boleh dari internet ya, boleh dari mana saja ya. Dimusyawarahkan, ditulis, nanti ketua kelompoknya nanti menyampaikan ya, ditulis ya. Baik, selesai. Karena waktunya terbatas, silakan menghadap ke sini lagi ya. Ini nanti per kelompok kalau bisa menyimpulkan nanti dikasih coklat lagi ya. Atau pengen permen atau coklat? Coklat aja ya, dikasih coklat, oke? Nah, baik. Untuk yang pertama yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Yang tadi sudah tahu kalian ya ayatnya ini, kemudian artinya ini, tentunya ini ada kandungan maksud daripada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini apa? Nah ya, nanti juga termasuk yang ayat yang 10 atau ayat 10-nya ya. Baik, dari kelompok 1, 2, 3, Bapak mohon ada yang siap menyimpulkan atau isi kandungan daripada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan, siapa? Saya Pak. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, kelompok 1, 3 orang dikasih coklat semuanya ya. Jangan lupa nanti sampahnya dibuang di tempat sampah, tapi makannya telah siap ya. Yang kencang. Saya simpulkan hasil diskusi barusan yaitu Baik. dugaan yang tidak berdasarkan adalah dosa. Iya. Dugaan menjadi dosa karena biasanya pemikiran buruk tanpa dasar.
Baik. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan sesungguhnya terjerumus dalam dosa. Sesungguhnya mukmin dilarang berburuk sangka kepada sesama manusia, karena orang yang berburuk sangka akan mendapatkan dosa. Baik, bagus sekali ya. Ada beberapa poin ya. Jadi berburuk sangka ini tidak baik, atau bahasa lainnya suudzon itu tidak boleh. Yang boleh itu apa? Husnudzon. Ya, berburuk sangka itu tidak boleh, tetapi kalau husnudzon itu boleh. Jadi harus husnudzon ya. Sampai kita suudzon antar teman ya, antar saudara dan sebagainya. Baik, berikutnya Bapak mohon ada yang mengambil kesimpulan juga Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 selain kelompok 1. Silakan, ada kelompok 2 atau 3? Ya, silakan. Kelompok 2. Saya ingin mencoba menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 2. Baik. Yaitu Muslim itu bersaudara dengan Muslim lainnya. Ya. Persaudaraan itu diibaratkan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh sakit, maka lainnya juga merasakannya. Apabila perselisihan tidak terelakkan, maka tidak diperbolehkan sesama Muslim melebihi 3 hari. Umat Islam tidak hanya melakukan hubungan baik dengan sang penciptanya saja, melainkan untuk melakukan hubungan baik terhadap semua makhluk, khususnya umat Islam itu sendiri. Umat Islam dilarang memutuskan tali persaudaraan dan harus mendamaikan apabila ada Muslim lain yang sedang berseteru. Baik, bagus sekali kesimpulannya ya. Intinya kita ini sebagai Muslim ini bersaudara ya, apalagi tadi disampaikan tadi tidak boleh berselisih, tidak boleh bertengkar. Ketika pun berselisih bertengkar tidak boleh lebih dari. Baik, dikasih coklat jangan ini. Kasih Pak. Kasih ya. Iya. Harus dikasih 2 ini, Mas. Bagus, suaranya kencang ya. Jadi yang satunya, yang 2-nya satu aja ya. Ya. Baik, anak-anakku, Bapak kira sudah cukup ya, karena waktunya juga yang sempit ya. Sehingga nanti pembelajaran insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Tetapi mohon sebelum Bapak tutup ya, nanti akan Bapak tanyakan dulu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini meniti hidup tentang meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu ada pengendalian diri, ada husnudzon, dan juga termasuk ada persaudaraan atau ukhuwah. Mohon di antara kalian ada yang menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Silakan. Baik, ya. Menurut saya, seorang mukmin dilarang berburuk sangka kepada sesama manusia, karena orang yang berburuk sangka akan mendapat dosa. Seluruh muslim bersaudara dengan ikatan keimanan kepada Allah. Selayaknya saudara seluruh umat Islam harus saling menjaga persaudaraan dan jangan berselisih berpendapat. Nah, baik ya. Terima kasih sudah disampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ini yang terakhir dikasihkan juga nih. Ya, silakan coklatnya bagi ya kelompoknya. Baik, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran pada siang ini selesai. Bapak akan simpulkan bahwasannya suudzon ini tidak baik. Kita harus menjauhkan sikap suudzon baik terhadap teman, saudara dan sebagainya. Nah, kemudian kita seharusnya bersuudzon ya terhadap siapapun. Nah, kemudian kita harus bisa mengendalikan diri. Ya, jangan sampai kita akhirnya karena emosi akhirnya tawuran, akhirnya berantem antar sebangku, antar kelompok ya, atau antar tetangga. Ya, tidak boleh, tetapi ya kita harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Orang yang kuat itu bukan orang yang berantem, orang yang bisa berantem, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Kemudian yang ketiga yaitu persaudaraan. Kita sesama muslim harus menjaga persaudaraan, apalagi kita semuanya orang yang beriman. Baik, anak-anakku, itu saja
Nanti untuk berikutnya kita akan belajar tentang manfaat daripada pengendalian diri, kemudian juga husnuzon, kemudian juga ukhuwah atau persaudaraan. Bapak kira itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.